Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berdo dengan tema kita kali ini membahas mengenai pelestarian wilayah pesisir. Masih bersama dengan kita tentunya ada Bang Rify dan juga Bang Ferry. Namun sebelum kita melanjutkan, saya mengingatkan kepada pemirsa bagi yang mau bertanya, kita membuka ruang interaktif, boleh langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp 0811 1013 210. Baik, Bang Rify bagaimana tadi Bang? Ini dari upaya pelestarian mangrove ini, keberhasilannya dari penanaman mangrove-nya tuh di mana aja nih Bang? Ada titik-titiknya nggak? Kalau tingkat keberhasilan mangrove itu sebenarnya tergantung dari program. Ada program yang dilaksanakan hanya penanaman. Itu rata-rata tingkat keberhasilannya mungkin 5%. Wah, kecil sekali Bang. Atau 5-15 lah. Kalau tidak ada pola monitoring lanjutan. Nah, kalau dia tidak ada monitoring tapi kita menggunakan pola rumpun berjarak, itu bisa 30-50%. Kalau kita menggunakan pola rumpun berjarak dan dengan monitoring, itu bisa 70 bahkan lebih. Nah, kami yang terbaru dengan kawan-kawan Yakesma saat itu, kita juga pertama kali keberhasilan penanaman hampir 100%. Jadi dari bibit yang tanam itu sangat sedikit yang mati. Karena dilakukan monitoring, karena memang di programnya itu monitoring selama 6 bulan. Alhamdulillah, itu salah satu tingkat keberhasilan paling tinggi. Nah, di Jenggalu, di Sungai Hitam, dan di Seluma, itu tingkat keberhasilan tidak sebesar yang dilakukan dengan pola rumput berjarak. Berarti ini dari pola penanaman dan juga tempat berarti mempengaruhi Bang? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Pola penanaman, teknik penanaman, terus itu monitoring, bibit yang ditanam, itu sangat berpengaruh. Makanya sebelum ada kegiatan, kita identifikasi dulu, bikin program seperti apa, tim disiapkan untuk monitoring, sehingga apa tujuan kita yang disampaikan sama Ferry tadi, tanam itu tumbuh ya, mudah-mudahan lah. Baik, nah berarti sebagai konservator yang juga mengawasi, kita ke bagian penggiatnya nih yang memang memonitoring secara langsung begitu. Nah, kalau di lapangan sendiri Bang, terhadap pemeliharaannya yang menjadi penghalang untuk bisa tumbuh, selain tadi yang disampaikan, apa saja Bang yang bisa menjadi potensi gagalnya untuk mangrove itu bisa tumbuh Bang? Kualitas bibit. Kualitas bibit. Kualitas bibit sangat berpengaruh. Jadi yang kita tanam ini kan bibit, kalau bahasa daerahnya itu bakau ya. Tapi yang kita pakai itu jenisnya, kalau bahasa latinnya jenis mangrove rhizophyra. Jadi mangrove rhizophyra itu propagulnya itu, dia kalau kita sekilas melihatnya dia nggak ada masalah. Tapi dia disukai dengan kumbang kecil. Lubangnya itu mungkin sekecil jarum ya. Jadi kalau nggak disortir, nggak dipilah-pilah, itu kita bakal salah. Jadi dia tetap tumbuh, tetap dia mecah daun. Tapi itu mungkin sebatas umur 3 bulan. 3 bulan itu masih bertahan. Nah, sementara umur mangrove ini yang kita tanam ini umur 3 bulan ya. Kalau kita kecolongan bisa selesai, kita waktu nanam di lokasinya bisa selesai. Selesai semua, dia patah karena masih ada kumbang di dalam. Jadi kumbang itu makan sari manis dari propagul yang kita tanam itu di bibit kita tadi. Itu sangat berpengaruh untuk sortir ya. Untuk bibit berkualitas sangat berpengaruh. Setelah itu media tanam. Media tanam ini kan kalau mangrove ini kan dia tumbuhan yang terdampak oleh pasang surut air laut. Nah, sementara banyak nih kalau teman-teman mungkin di daerah lain atau di Bengkulu juga, mereka menyemai dari media tanah kuning, tanah liat atau gitu kan. Sementara kalau kita sendiri itu kita menanamnya untuk pembibitannya kita pakai menyesuaikan dengan habitat aslinya. Jadi di mana kita ambil bibitnya, di situ kita tanam. Jadi polanya kita samain dengan alamnya, habitatnya. Jadi dari media tanamnya, lumpur pasir kita ambil dari daerah situ. Jadi kita untuk nyiramnya kita pakai air daerah situ, nanti kita tanamin di daerah situ. Jadi dia lebih bisa beradaptasi.
Baik, tadi juga sempat ada ceritakan yang di balik layar terkait dengan ada ternyata hewan-hewan liar selain kumbang juga yang berpotensi besar untuk mengganggu pertumbuhan dari mangrove itu sendiri seperti kerbau itu tadi Bang ya, termasuk. Jadi dulu tahun 2019 ya, 2019 kalau nggak salah, iya 2019 itu banyak tuh ditanam di daerah Plobai dekat Lentera. Itu udah banyak ratusan ribu, tapi tidak ada yang berhasil. Jadi kita dengan teman-teman penasaran, kita bikin camp, apa sih buat itu tidak berhasil. Ternyata memang di sana peliharaan kerbau di sana memang ratusan mungkin, ratusan. Jadi dia suka makan pucuk daun mangrove ini, dia lebih suka. Walaupun di sekitarnya itu rumputnya segar-segar mungkin kan, tapi dia lebih suka. Setelah itu ya memang musuhnya bukan itu aja sih sebenarnya. Kalau di alamnya itu bisa kepiting, umang-umang, setelah itu monyet, itu suka dia makan pucuknya itu. Baik, luar biasa. Berarti itu tadi peran pentingnya dari penggiat mangrove ya untuk terus memonitoring dan mencari penyebab-penyebabnya sehingga bisa mencari solusinya nih ke depan harus seperti apa begitu Bang ya. Baik, kita tarik ke belakang Bang sebagai inisiator ini. Apa sih tantangan awalnya dan bagaimana Abang bisa terus bertahan hingga hari ini untuk berupaya melestarikan pelestarian di mangrove khususnya di pesisir? Tantangan awalnya tidak adanya orang yang mensupport kegiatan itu. Itu satu. Jadi luar biasa. Hampir 15 tahun ya berkegiatan mangrove. Sangat susah menjadi seorang kader. Mencari seorang yang mau ikut gitu. Karena di satu sisi mangrove ini kan apalagi di zaman gadget sekarang itu sangat langka. Nah, tantangan yang dulu itu mungkin dari sekian banyak organisasi itu hanya 5 orang yang rutin berkegiatan mangrove kan. Nah, seiring waktu berjalan kita menyadarkan masyarakat itu juga tantangan. Jadi masyarakat juga prinsipnya kan silaturahmi ekonomi. Nggak ada ekonomi, kalau nggak mau silaturahmi. Itu kita dekati proses sehingga ada beberapa tempat yang memang sudah sadar. Mereka sadar bahwa mangrove ini punya peranan penting untuk mereka. Apalagi sudah ada pendapatan dari mangrove kan. Nah, yang kedua itu dari sampah lingkungan. Sampah ini menjadi salah satu musuh terberat lah, musuh terberat bagi bibit mangrove atau bagi bayi mangrove ditanam. Nah, tantangan-tantangan ini sebenarnya sudah kita sampaikan ke publik, baik itu ke pemerintah, baik itu kepada kawan-kawan pendonor. Nah, tapi terkadang yang di ACC itu hanya kegiatan penanaman, kegiatan pemberdayaan, kegiatan monitoring itu, alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Mungkin nanti. Mungkin nanti ya, semoga baik. Berarti itu menjadi salah satu tantangan juga ya Bang ya, yang sejak awal dan syukurnya hari ini bahkan sudah banyak juga melalui komunitas-komunitas yang bergabung ya Bang ya. Nanti Julia juga akan tanya ke Bang Ferry terkait bagaimana juga menyebar atau menyosialisasikan kepada teman-teman untuk bisa ikut menggiat atau membangun upaya pelestarian wilayah pesisir. Tapi kita tahan dulu, kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berendo.